Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zainal Abidin Link. Kali ini saya ada di kebun sawit nih teman-teman ya. Ini kebun sawit peranggan saya nih teman-teman. Dia melakukan underplanting, tapi menurut saya ini salah cara underplantingnya teman-teman ya. Nanti kita tengok video-videonya teman-teman ya. Gimana hasilnya, kayak mana cara dia underplanting. Kalau menurut saya salah ini teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang baru menemukan channel ini. Berikan dukungan teman-teman dengan cara subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Kita nanti tengok videonya teman-teman ya, gimana kelanjutannya. Kalau caranya seperti ini dia tidak akan besar teman-teman, nggak akan berkembang dia. Rugi kita menanam cara underplanting seperti ini. Oke, kita lanjut ke temanya teman-teman ya, underplanting yang salah. Ini teman-teman ya, kita tengok teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau yang sebelah sana itu kebun saya tuh teman-teman. Yang bersih nih kan. Nah, inilah peranggannya nih teman-teman ya. Perbatasannya ini udah masuk kebun orang. Cuman ini menurut saya salah nih sistem underplantingnya. Dia mau merubah tanaman lama ke tanaman baru. Cuman dia ini tanaman lamanya teman-teman ya. Tuh. Dia kurus. Cuman dia kesalahannya menanamnya di sini teman-teman. Terlalu dekat dengan pokok, dia tidak mendapatkan asupan sinar matahari full dari pagi sampai sore, dia ternaungi. Ya teman-teman ya, kayak gini ya. Nah, jadi asupan matahari tidak cukup, dia tidak berkembang, tidak mau besar nih teman-teman. Ini dari sebelum saya menanam sawit yang itu ya teman-teman ya. Itu kan punya saya tuh teman-teman, sulamannya tuh. Nah, itu kan pohon kelapa saya matikan, saya tanami, jadi terkena matahari, perkembangannya pun sangat bagus. Cuman kalau yang sebelah sini ya teman-teman ya, dia sistemnya seperti ini nanamnya teman-teman. Jadi dia tidak berkembang, tidak mau besar ya teman-teman ya, rugi kalau menanam seperti ini. Kita tengok pohon lain nih teman-teman ya. Nah, sebelah sana kita tengok juga teman-teman. Nah, seperti ini ya cara nanamnya teman-teman ya. Nah, dia tidak mau besar teman-teman, karena terlindungi dia sama pohon besarnya. Jadi tidak mendapat asupan sinar matahari. Oke, kita beranjak ke depan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa ditengok ya teman-teman ya, pohon berikutnya seperti ini ya. Kurus dia. Nah, soalnya terlalu dekat. Ini menurut saya salah nih teman-teman. Seharusnya kalau mau menanam, nah itu pohon kelapa, ke sini pohon kelapa. Minimal di tengahnya lah sini ya teman-teman ya. Jadi mendapat asupan matahari, dia masih mendapatlah sinar matahari walaupun setengah hari, dia sebentar ya teman-teman ya. Cuman kalau sistemnya seperti ini, dia tidak akan berkembang deh teman-teman. Nah, bisa kita tengok pohon berikutnya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Apa yang bisa diharap nih teman-teman ya, rugi ya. Nah, ini pohon yang mau diganti nih. Nah, kurus kayak gitu teman-teman ya. Beda sama punya saya ya teman-teman ya. Nah, ini perbatasan. Kan nampak tuh, itu kebun saya teman-teman ya. Kesana kan nampak dia besar sekali ya pohonnya ya, subur. Soalnya mendapat asupan sinar matahari full ya teman-teman. Kita tengok pohon lainnya teman-teman ya. Nah, dia kalau seperti ini teman-teman ya, kalau condong seperti ini masih bisa lah ditanam di dekat pangkal pokoknya dia. Masih lumayan besar, cuman dia kurus, dia bawahnya bonggolnya kecil teman-teman. Ini kan pohonnya condong. Sama pemilik kebun ini kayaknya mau diganti juga nih kan. Nah, cuman sistem underplantingnya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, kurus ya. Inilah kesalahannya underplanting, dia tidak menengok yang saya tanam. Memang dia nanam duluan teman-teman ya, jadi nggak mungkin dia robah setelah dia nengok punya saya. Oh, seperti itu katanya caranya. Jadi punya saya cepat sekali berkembangnya teman-teman ya, sangat bagus. Kalau ini kan ternaungi dia, jadi seperti ini perkembangannya sangat lambat teman-teman. Nah, sebelah sana pun seperti itu ya teman-teman ya.
Padahal ini tanaman, kata yang punya kebun nih, udah ada 2 tahun nih teman-teman, kayak gini-gini aja perkembangannya. Nah, aturannya seperti itu teman-teman. Kalau pokok yang mati yang dia tanami ini seharusnya udah pada seperti ini besarnya teman-teman ya. Nih seperti ini. Cuman setelah dia menengok kebun saya yang saya tanam ulang, pancang ulang, heran dia, kok langsung bagus katanya. Seperti itulah cara saya menanam kalau seperti ini. Nah ini teman-teman ya, gak dapat matahari sama sekali teman-teman. Memang boleh dikatakan bersih lah dekat-dekat pokoknya ini, dekat pangkalnya, cuman tidak mendapat asupan matahari, jadi seperti ini kurus ya, bahasa Jawanya kunteten nih teman-teman. Nah, ini pohon berikutnya seperti ini teman-teman ya, kasihan sekali. Apa yang bisa diharap nih teman-teman kalau seperti ini cara underplantingnya. Kalau untuk tanahnya sendiri bagus nih teman-teman, cuman sistemnya salah ini. Itu kalau menurut saya teman-teman ya, menanam dekat pangkal pokok seperti ini aturannya dia bikin jalur baru, barulah dia mendapatkan hasil yang bagus ya teman-teman ya. Kalau kebun orang ini lebar nih teman-teman, dibukanya 14 baris, mundurnya sendiri 40 pokok nih teman-teman ya. Bukanya 14 pokok, mundurnya 40 pokok. Ini banyak nih teman-teman sebenarnya, cuman yang mati-mati baru-baru disulami teman-teman. Nah, sebagian yang pokok-pokok besarnya, pokok tuanya juga mereka tanami juga nih, mereka sulam. Rencana mau di underplanting katanya, ganti berlahan bertahap gitu teman-teman ya, nunggu sulamannya besar, pokok tuanya baru dimatikan. Cuman seperti ini dia cara menanamnya dekat pokoknya, jadi tidak ada perkembangan sama sekali teman-teman. Kalau seperti ini 5 tahun belum tentu bisa panen teman-teman, kalau caranya seperti ini. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang cepat, yang maksimal, ya minimal di tengah sini lah dia nanam nih pokok sawit, ke sebelah sini pokok sawit. Jadi tengah sini lah dibikin dipancang mata 5 lah teman-teman ya. Kalau ini kan nanamnya orang nih dulunya segi 4 nih teman-teman, tidak tahu cara pancang mata 5 ya teman-teman ya. Kemarin udah kita ajari juga, cuman dia udah terlanjur tanamannya seperti ini, katanya nggak mau dia bongkar lagi. Kalau saya pribadi tetap saya bongkar, saya bikin jalur baru ya teman-teman ya. Jadi bisalah mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan sistem seperti ini. Kecuali kalau ditanam seperti ini, pokok tuanya ini diracun, itu nggak apa-apa tuh teman-teman, itu bagus, udah memancang ulang. Cuman dia sistemnya segi 4 ya kurang bagus lah kalau untuk di tanaman. Bagusnya dipancang ulang, dibikin mata 5. Kalau yang mana dekat pokok, pokok tuanya langsung diracun, ditanami itu nggak masalah tuh teman-teman, dia akan lebih cepat berkembang dia. Yang pokok tua diracun dia busuk, yang tanaman baru pun langsung berkembang dia teman-teman ya. Cuman kalau seperti ini ya rugilah untuk pemilik kebunnya nih teman-teman. Cara underplanting yang salah nih menurut saya teman-teman. Gimana menurut pendapat teman-teman? Berikan jawabannya ya teman-teman ya di kolom komentar ya. Apa udah ada yang berhasil? Bagi teman-teman yang sistemnya mau underplanting seperti ini dekat pokok, ini sawitnya, sedangkan pokok yang lamanya masih dihidupkan, belum dimatikan. Kalau tanamannya rumputnya nggak tinggi teman-teman, ditebas terus. Cuman ya itulah sistemnya dia, sistem yang salah underplantingnya. Kita tengok ke depan lagi ya teman-teman ya, pokok-pokok yang lain ya, kayak mana cara-caranya dia sistem underplantingnya. Ah ini teman-teman, bisa ditengok nih teman-teman. Ah ini pokok lama, pokok tuanya nih ya. Ah nih, ini pangkal pokoknya, ini sebelahnya ditanam. Seperti inilah jadinya teman-teman, tidak berkembang sama sekali. Nah, buat teman-teman ini bisa menjadi contoh dan pelajaran ya teman-teman ya. Kalau mau melakukan underplanting, jangan
dengan cara-cara yang salah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini kan, nah kurus. Kalau gini dekat betul dengan pangkal pokoknya teman-teman. Nah, tidak bisa berkembang sama sekali ya teman-teman ya. Cuman ya itulah sistem atau caranya orang berbeda-beda. Udah kita kasih tahu juga, udah kita kasih cara apa yang kita bisa kan, biar sama-sama bagus di perkebunan kita bertetanggaan. Jadi biar sama-sama enak teman-teman. Cuman kayaknya kurang percaya teman-teman. Cuman nanti setelah nengok hasilnya punya saya, barulah dia mungkin terpikir ya teman-teman ya. Setelah punya saya berumur nanti 1 tahun teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Aduh, sangat rugi nih teman-teman tuh. Nggak ada besar-besarnya sama sekali teman-teman ya. Itu ya di depan ya teman-teman ya. Nah kurusnya. Jadi apa kesimpulannya di video kali ini teman-teman ya? Kayak gini lah nih kesimpulannya. Kesalahan yang kecil mengakibatkan kerugian yang besar ya teman-teman ya. Maksudnya besar di sini panjang waktunya, lama baru mendapatkan hasil. Kan udah jelas ya teman-teman ya, salah ya. Kesalahannya memang kecil teman-teman. Kesalahan dalam penanaman, cuman ruginya bertahun-tahun ini teman-teman. Tidak mendapatkan buah, tidak mendapatkan hasil ya teman-teman ya. Jadi untuk pokoknya aja seperti ini, tidak berkembang sama sekali. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau mau melakukan underplanting jangan dengan cara yang seperti ini, jangan dilakukan. Jangan penanamannya dekat pangkal pokok yang lama. Kalau mau diracun baru tanam ulang nggak masalah teman-teman, dekat pangkal pokok. Cuman saran saya, kalau mau melakukan underplanting, lakukanlah dengan cara yang tepat, baik dan benar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.